Laut China Selatan panas kembali, Filipina ngamuk kepada China. Laut China Selatan panas kembali, Filipina ngamuk kepada China. Filipina marah kepada China. Negara itu dikabarkan akan mengirimkan protes diplomatik terbaru ke negeri Presiden Xi Jinping. Dan ini bukan tanpa sebab. Karena sebanyak 100 kapal China kembali masuk ke perairan sengketa di Laut China Selatan atau LCS yang diklaim oleh Manila. Kawasan yang dimaksud dikenal dengan nama Scarborough Shoal atau terumbu karang ini terletak di 218,5 km barat pulau utama Filipina, Luzon. Menteri Luar Negeri Filipina mengirimkan 3 pesan lewat Twitter terkait protes tersebut. Hal ini merupakan langkah terbaru Filipina sejak intens berseteru dengan China soal zona ekonomi eksklusifnya sejak awal 2020. Ajukan sekarang protes kita ada perbatasan ke China dan gencar melanggar hukum terhadap nelayan Filipina, kata Locsin yang dikutip dari RVA pada Jumat kemarin. Protes ini pun bukan pertama kalinya diajukan oleh Filipina ke China. Hal sama yang pernah dilakukannya pada April juga pada saat 200 kapal China memenuhi LCS pada Maret. Sebelumnya dalam laporan lain, kapal China memang disebut menumpuk di Laut Filipina Barat dan setidaknya ada 150 kapal yang berupa armada penangkap ikan. LCS diklaim China hingga 80% lebih dan ini membuat sejumlah negara selain Filipina menjadi panas, termasuk Malaysia dan juga Vietnam. Kapal perang Cina terdeteksi di dekat perairan Natuna. Pada Senin 13 September 2021 lalu, kapal Cina kembali masuk ke wilayah perairan Indonesia, membuat nelayan panik dan ketakutan. Pasalnya, kapal yang masuk ke wilayah Indonesia tersebut adalah kapal perang. Hal ini tampak dari hasil video rekaman nelayan yang berada di Kepulauan Riau. Menerima laporan terkait hal tersebut, Angkatan Laut Indonesia meningkatkan patroli di sekitar Pulau Natuna. Angkatan Laut Indonesia membenarkan bahwa kapal-kapal Cina dan Amerika Serikat terdeteksi di dekat perairan internasional. Angkatan Laut Indonesia meningkatkan patroli di sekitar Pulau Natuna di Laut Cina Selatan setelah kapal-kapal Cina dan AS terdeteksi di dekat perairan internasional. Demikian tutur seorang pejabat Angkatan Laut pada Kamis 16 September 2021. Hasil pemantauan menyebutkan bahwa tidak ada gangguan dari kapal-kapal tersebut. ASEAN, Australia tingkatkan hubungan strategis di tengah ketegangan Laut China Selatan. Para pemimpin Indo-Pasifik, Australia, dan ASEAN sepakat untuk meningkatkan hubungan mereka untuk menjadi kemitraan strategis yang komprehensif, kata Ketua Blok itu pada hari Rabu kemarin tentang peningkatan hubungan yang telah diupayakan China sejak tahun lalu tetapi belum diberikan. Peningkatan hubungan Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN dengan Australia terjadi lebih dari sebulan setelah beberapa anggota ASEAN mengkritik Fakta AUKUS yang akan memungkinkan Canberra untuk mendapatkan teknologi untuk kapal selam bertenaga nuklir dari Washington dan juga London. Ketua ASEAN mengeluarkan pernyataan tentang gerakan yang hanya bukan melampaui hubungan strategis dengan Australia saja pada pertemuan puncak pertama antara kedua pihak, yaitu hubungan dialog ASEAN-Australia pun juga telah ada sejak tahun 1974. Kami sepakat untuk membentuk kemitraan strategis komprehensif antara ASEAN dan Australia yang bermakna, substansif, dan saling menguntungkan. Kami juga senang dengan kemajuan yang stabil dalam meningkatkan hubungan dialog ASEAN-Australia selama 47 tahun terakhir, termasuk dalam pelaksanaan rencana aksi untuk menerapkan kemitraan strategis ASEAN-Australia. Dan berbicara menjelang pengumuman Ketua ASEAN tentang kemitraan strategis komprehensif atau CSP, Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan bahwa Canberra telah mengusulkan peningkatan hubungan dan jika ASEAN memutuskan untuk menyetujui CSP, maka Australia tentu saja siap. Namun CSP lebih dari sekedar label. Kami akan mendukungnya dengan substansi yang memposisikan kemitraan kami untuk mengatasi tantangan kompleks di masa depan, kata Morrison dalam pidato virtual di KTT ASEAN Australia. Dia pun lebih lanjut mengatakan Canberra akan menyediakan 124 juta US dollar
untuk mendanai proyek yang diidentifikasi bersama oleh ASEAN dan Australia untuk mengatasi tantangan yang muncul. Hal ini termasuk pemulihan COVID-19, terorisme, kejahatan transnasional, keamanan energi, dan juga transisi kepada teknologi emisi yang lebih rendah. Sementara itu, Beijing masih menunggu untuk mendengar dari ASEAN tentang keinginan untuk meningkatkan kemitraannya dengan blok tersebut seperti yang dinyatakan tahun lalu dan ditegaskan kembali pada bulan Juni karena bersaing dengan Amerika Serikat dan Inggris dan juga Australia yang menggunakan pengaruh dalam kawasan yang telah menjadi teater geopolitik global saat ini. Keinginan China untuk meningkatkan hubungan bilateralnya mencerminkan kepentingan ekonomi dan strategis ASEAN yang sudah berlangsung lama bagi Beijing, kata sebuah artikel bulan lalu dalam publikasi Isaias Yusof Ishak Institute Singapura. Pada KTT China ASEAN pada hari Selasa, Beijing tidak berbicara tentang peningkatan hubungan. Apa yang dilakukannya adalah menawarkan untuk bersama-sama mengadakan pertemuan puncak untuk memperingati 30 tahun hubungan dialog China-ASEAN yang menurut beberapa laporan akan dihadiri oleh Presiden Xi Jinping. Usulan China sejauh ini telah disambut dengan tanggapan yang dibungkam dengan sopan oleh ASEAN, tulis artikel dalam publikasi Isaias. ASEAN khawatir bahwa menerima usulan tersebut dapat ditafsirkan sebagai berpihak terhadap Washington. Katanya, seraya menambahkan bahwa setiap hubungan politik atau keamanan antara China dan blok itu akan tunduk pada perubahan ketegangan tarik-menarik yang berkaitan dengan Laut China Selatan yang disengketakan. China mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan termasuk perairan di dalam zona ekonomi eksklusif Taiwan dan anggota ASEAN Brunei, Malaysia, Filipina, dan juga Vietnam. Beijing pun secara agresif memiliterisasi Laut China Selatan yang dianggapnya sebagai wilayah mereka sendiri. Dan tanpa segan juga, Beijing telah meningkatkan serangan kepada zona ekonomi eksklusif negara-negara penuntut lainnya, menggunakan milisi maritimnya untuk mengganggu nelayan di perairan yang diklaim oleh negara lain dan memarkir kapal surveinya di zona kaya minyak di perairan lain. China pun mencatat dengan meningkatnya kekhawatiran atas percepatan kebebasan operasi navigasi Washington di Laut China Selatan adalah sebagai tanggapan terhadap militerisasi agresif jalur air Beijing dan serangan tanpa malu-malu ke ZEE negara-negara penuntut lainnya. Kini, dalam menghadapi percepatan kebebasan operasi navigasi Washington di Laut China Selatan, Beijing pun mencari sekutu di Asia Tenggara, tetapi negara-negara di kawasan ini telah waspada meskipun dengan adanya pengaruh keuangan dari China. Dan tak satu pun dari faktor ini menjadi masalah antara ASEAN dan Australia, AUKUS ataupun ASEAN. Meskipun fakta AUKUS trilateral telah menjadi sumber kekhawatiran bagi beberapa negara anggota blok tersebut, baik ASEAN maupun Morrison dari Australia tidak menghindar untuk membahas fakta antara Australia, Amerika Serikat, dan Inggris yang telah diumumkan pada 15 September lalu yang akan memastikan pengiriman armada kapal selam bertenaga nuklir untuk Canberra. AUKUS dianggap dirancang untuk melawan pengaruh Beijing yang berkembang di Indo-Pasifik, terutama di Laut China Selatan di mana China memegang klaim besar yang disengketakan oleh tetangganya, termasuk anggota ASEAN Filipina, Malaysia, Vietnam, dan juga Brunei. 3 negara demokrasi maritim AUKUS tidak menyebut China. Mereka mengatakan fakta itu akan memungkinkan mereka untuk memperkuat dukungan bagi kepentingan keamanan dan pertahanan satu sama lain dan membantu mempertahankan perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Pengumuman tentang AUKUS tersebut langsung mengundang komentar dari beberapa anggota 10 negara ASEAN karena mereka adalah bagian dari kawasan Indo-Pasifik dan Laut China Selatan adalah halaman belakang rumah mereka. Indonesia dan Malaysia tidak senang dengan fakta yang mengatakan akan mendorong perlombaan senjata mungkin nuklir di Asia Tenggara. Dan Filipina, Singapura, juga Vietnam positif tentang AUKUS. ASEAN yang bekerja dengan konsensus tak bisa menyepakati pernyataan bersama tentang AUKUS. Perdana Menteri Morrison dan pejabat tinggi Australia lainnya juga berbicara lewat telepon dan bertemu langsung dengan para pemimpin dan menteri ASEAN untuk meyakinkan bahwa mereka, Canberra, menyadari komitmennya pada non-proliferasi nuklir dan percaya pada sentralitas ASEAN di Asia Tenggara. Dan pada hari Rabu kemarin, Ketua ASEAN memberikan pernyataan bahwa blok tersebut menyambut dukungan berkelanjutan dan penegasan kembali Australia untuk sentralitas ASEAN dan komitmennya terhadap perdamaian, stabilitas, dan juga keamanan regional. Dari negara anggota ASEAN, Indonesia lah yang menegaskan kembali keprihatinannya, tetapi juga mengatakan sepenuhnya mendukung hubungan baru yang ditingkatkan yang telah dibangun blok regional dengan Australia. Sementara Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan pengaturan seperti AUKUS tak boleh mempersulit metode kerja kami untuk kerjasama. Sementara itu, Morrison dari Australia mengatakan kepada ASEAN pada Rabu kemarin bahwa AUKUS memperkuat dukungan yang dimiliki Canberra untuk arsitektur regional yang dipimpin oleh ASEAN.